Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di dalam gereja, dan juga jemaat yang ada di rumah mengikuti live streaming, kita akan memulai ibadah kita Minggu Reminiscere. Kita memulai bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan. Hukum Taurat diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996, pasal 5. Kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan. 1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempat bekerja di dunia ini. Kejadian 2 ayat 5-15. Dialah yang memiliki semua, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. 2. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Kolose 1 ayat 15-20, Roma 8 ayat 19-33. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja, sehat dan sejahtera. Mazmur 8 ayat 4-10. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Ulangan 5 ayat 20, 19-20. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memperdulikan seluruh air limbah dan pencemaran udara hingga merusak air minum dan pernapasan manusia atau polusi pencemaran lingkungan. Mazmur 104 ayat 1-23, Wahyu 22 ayat 1-2. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu ini yang tertulis pada Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Mazmur 22 ayat 23 sampai 31, kita membacanya secara responsoria. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku muji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan
Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Reminiscere 28 Februari 2021. Topik Minggu di Batado ngulu ni halak na Porsea. Allah memperhitungkan iman orang percaya. 01 Baptisan Kudus. Gereja kita akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis agar mendaftar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 02 CD khusus. Pada hari Minggu 7 Maret 2021 di ibadah pukul 18 WIB akan diadakan CD khusus untuk 5 orang yang telah menjalani proses belajar secara intensif. 03 Pertanyaan wilayah. Gereja kita akan mengadakan pertanyaan bagi seluruh wilayah melalui live streaming
dan yang menjadi tuan rumah yang hadir di gereja pada saat live dapat dilihat seperti jadwal yang ada di Warta Jemaat. 04. Rapat Panitia Jubileum 50 tahun HKBP sudah dilaksanakan setelah kebaktian jam 10 tadi siang. 05. Dewan-Dewan. 05.1 Dewan Koinonia. 05.1.1 Seksi Sekolah Minggu. Kegiatan-kegiatan seksi sekolah minggu yaitu kelas Jum 2 bersama dan 2 subuh, acara lomba, seminar, perayaan anak sekolah minggu yang rencana pembukaan di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dan acara puncak perayaan di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dapat kita lihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. 05.1.2 Seksi Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung akan dimulai di bulan Maret 2021 setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di ruang ibadah. 06 Persembahan atau pelian. Bagi seluruh warga jemaat yang beribadah di rumah, baik pertanyaan dengan keterbukaan dan ketulusan, marilah kita menyerahkan persembahan kita melalui sentuhan wilayah atau melalui gereja atau barcode yang tersedia. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Reminis Cere, yang berarti, ya Allah, ingatlah akan segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25. Roma 4 ayat 13 sampai ayat 25. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring, yang mungkin berada di rumah atau dimanapun saat ini berada. Salam dari kami seluruh pendeta dan seluruh majelis. Selamat hari Minggu, Shalom bagi amang inang saudaraku semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki sebuah minggu seperti yang telah saya sampaikan tadi dan Inang Sintua Bursi Temorang membaca fotum di awal. Minggu yang bernama Reminis Cere, yang artinya, ya Allah, ingatlah akan segala anugerah-Mu, akan segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita ini kepada setiap orang beriman, kepada setiap orang percaya. Lalu mengapa Paulus menuliskan
surat ini kepada jemaat di Roma, meskipun dia belum pernah ke sana, apa pentingnya bagi Paulus sehingga dia memberikan banyak waktu untuk menuliskan surat ini sebagai sebuah pedoman bagi jemaat yang ada di kota Roma. Saya percaya, amanginang Bapak Ibu Saudara, bahwa jemaat HKBP bukanlah Kristen bayi, Kristen anak-anak yang hanya diberikan susu dan bubur, yang hanya diberikan berita-berita firman Tuhan yang mengenakan telinga dan pendengaran. Tidak. Jemaat HKBP bukan jemaat yang demikian. Tetapi jemaat HKBP adalah jemaat yang sudah siap memakan nasi keras. Meskipun firman itu pedas, tetapi dia harus terima sebagai sebuah proses pertumbuhan dan pendewasaan iman. Itulah jemaat HKBP. Karena itu khotbah di gereja-gereja HKBP bukanlah khotbah yang mengenakan pendengaran, mengasihkan di telinga. Bukan. Tetapi khotbah di gereja HKBP adalah khotbah yang betul-betul berdasar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berguna untuk merombak, merongrong dan mencabut. Tetapi kemudian memperbaiki, menanam dan membangun. Jadi tidak terputus tadi hanya mencabut, tetapi juga memperbaiki, menumbuhkan dan membangun iman jemaatnya. Sama seperti konteks jemaat pada saat Paulus menuliskan suratnya ini. Jadi kita belajar teologi sedikit ya, amanginangnya. Kalau yang suka khotbah-khotbah online, misalnya khotbah pendeta Niko, misalnya pendeta Pariaji, pendeta siapa lagi, saya pikir ini akan berat kita terima. Tapi kalau yang suka mendengarkan khotbah Stephen Tong, ya Profesor Dr. Stephen Tong, ini akan mudah dicerna, akan mudah dipahami. Oke, kita masuk ke dalam konteksnya bahwa orang Kristen mula-mula yang ada di kota Roma itu dipenuhi oleh pengajaran-pengajaran orang Yahudi, baik yang belum menjadi Kristen atau telah menjadi Kristen. Jadi orang Yahudi itu ada yang belum Kristen, masih tetap di agama Yahudi, dan ada orang Kristen sudah menjadi Kristen tetapi tetap membawa ajaran Yahudinya. Ajaran Yahudi yang terutama adalah menekankan pokok pengajaran hukum Taurat, bahwa keselamatan manusia diperoleh jika melaksanakan, mengerjakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Maka siapa yang mampu mengerjakan hukum Taurat, dialah yang masuk sorga. 10 dasar titah yang diberikan Allah kepada umat Israel lewat Musa di Gunung Sinai dalam 2 loh batu itu dan 2 bagian. Titah pertama sampai titah keempat itu untuk Tuhan, titah kelima sampai titah ke-10 untuk hubungan sesama manusia. Kemudian oleh para ahli tafsir, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, ini dikembangkan menjadi 613 mispot namanya. Jadi ada pasal-pasal tambahan dari 10 dasar titah ini, kemudian diperluas menjadi ada penjelasan, penjabaran, perluasan dari 10 hukum Taurat ini menjadi 613 mispot. Dan di dalam 613 mispot ini ada sejumlah 365 larangan. Jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Yang artinya bahwa dalam kehidupan orang Israel ada 1 larangan tiap hari. 1 tahun kan 365 hari. Ada 365 larangan dalam 613 mispot itu, berarti ada setiap hari, kalau kita rata-ratakan ada setiap hari 1 larangan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Lalu ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk memberitakan keselamatan, padahal mereka adalah orang Kristen. Maka muncullah, kita lihat amanginang Bapak Ibu Saudara, sejak zaman ini sudah muncullah khotbah-khotbah yang bersifat moralis. Bersifat moralis artinya apa? Bahwa orang Kristen tidak boleh begini,
Supaya orang Kristen memperoleh kehidupan yang kekal harus begini. Lakukan ini, jangan begini, jangan begitu. Itulah khotbah yang moralis. Dan sekarang ini sangat marak di gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk di kota yang kita kasihi ini. Dan sayangnya banyak orang Kristen peminat khotbah yang demikian. Bahwa di dalam kesalahan, dosa yang saya lakukan di masa lalu, apapun dosa yang saya lakukan di masa lalu, itu bisa ditebus dengan perbuatan baik. Itu bisa diampuni oleh Tuhan dengan perbuatan baik. Kita lihat, coba dengarkan, kalau tidak percaya Bapak Ibu Saudara, dengarkan khotbah online sekarang. Dan ini kita kita sukai, menjadi channel favorit. Dengan sebuah khotbah, seorang pendeta tega berkhotbah dari depan dengan mengatakan, saudara, apapun dosa saudara tadi malam, apapun kesalahan saudara, ingatlah Tuhan Maha Pengampun, asal engkau datang dan mengikuti firman Tuhan, melakukan yang baik, dan ingatkan perpuluhan dari imamat itu harus engkau berikan, maka di sana terjadi pengampunan. Maka berbondong-bondonglah orang berdosa yang melakukan dosa di masa lalu dan dosa tadi malam, memberikan persembahan yang besar kepada gereja, kepada para hamba Tuhan, agar di dalam hatinya ada pengharapan dosanya diampuni. Saya katakan, kita bukanlah Kristen anak-anak, kitalah Kristen dewasa. Jikalau tadi Rasul Paulus mengatakan, jikalau ada penebusan karena melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Yang artinya tidak berguna kedatangan Kristus kalau hukum Taurat bisa melepaskan manusia dari dosa. Justru kedatangan Kristus ke dunia ini adalah akibat karena tak satu pun manusia bisa melaksanakan isi hukum Taurat. Maka Yesus datang untuk menggenapinya. Ingat kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang mampu menggenapi hukum Taurat. Paulus mengambil satu contoh dari seorang tokoh yang dikenal oleh seluruh orang Yahudi dan menjadi bapa segala bangsa, bapa orang percaya, termasuk bapa kita, yaitu Abram, yang kemudian Allah mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Lalu dengan cara bagaimana Allah membenarkan Abraham? Apakah karena Abraham melakukan hukum Taurat? Ini gampang saja. Ya, kita bermain logika saja di sini, amanginang Bapak Ibu Saudara. Kita tarik kronologisnya. Abraham ada di sini. Di suatu masa dalam perjalanan sejarah hidup orang Israel, hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai ada di sini. Abraham ada sebelum hukum Taurat ada. Lalu Allah membenarkan Abraham. Apakah karena dia melakukan hukum Taurat? Hukum Taurat belum lahir. Lalu dengan apa caranya Allah membenarkan Abraham? Lewat kasih setia Allah, lewat anugerahnya yang ditunjukkan Abraham dengan imannya. Iman kepada perkataan Allah, janji setia kepada firman Allah bahwa dia akan diberikan anak dan akan menjadi bapa segala bangsa. Meskipun saat itu usianya hampir 100 tahun dan rahim Sarah istrinya sudah tertutup. Kala itu Sarah hampir berumur 75 tahun, sama. Di masa Abraham usia 75 tahun itu tidak bisa lagi melahirkan, sama seperti kita sekarang. Makanya ketika ada malaikat Tuhan yang mengunjungi kemah mereka, malaikat itu Abraham menjamu mereka, lalu setelah selesai bersantap siang, malaikat itu berkata, sama seperti ini tahun depan engkau akan memperoleh seorang anak. Sarah yang mendengar itu dari belakang tertawa, tidak percaya. Mustahil lah nenek yang sudah keriput, maaf ya, yang tubuhnya tinggal tulang dibungkus kulit bisa melahirkan. Dan malaikat itu berkata, berilah nama
Ishak, yang artinya tertawa. Seperti sikap Sarah mendengarkan firman Tuhan tersebut. Situasi ini meskipun meskipun Paulus sudah memberikan suratnya kepada orang-orang percaya, tetap ada. Sampai sekarang saya katakan Bapak Ibu Saudara, dan bahkan dalam sebuah titik sejarah perjalanan gereja pernah terjerumus sangat dalam di dalam dosa seperti ini. Dan inilah cikal bakal lahirnya reformasi gereja oleh Martin Luther. Martin Luther adalah bapak reformasi, seorang reformator yang kemudian memunculkan aliran Protestan kita sekarang ini. Protestan, orang-orang yang protes, kelompok orang-orang yang suka protes, itulah Protestan. Mengapa? Kita lihat. Gimana cara saya mempersingkat materi ini ya? Saya coba sederhanakan. Oke. Di masa-masa pencerahan, abad-abad pencerahan, dan di sana bergejolak bertepatan dengan abad-abad pencerahan itu, bergejolak perang salib. Perang antara Kristen Barat dengan Muslim di Timur Tengah, Jazirah Arab. Dan seluruh negara-negara Eropa yang notabene adalah Kristen memberangkatkan tentaranya untuk berperang memerangi orang-orang Arab. Orang Muslim itu sebabnya disebut perang salib, dan ini berlangsung bukan hanya 1-2 periode, tidak, banyak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan perang, kala itu gereja masih satu, belum terpisah. Ya. Gereja Katolik itu artinya gereja yang satu. Nah, di sana sangat banyak negara agama, negara Eropa, artinya pemimpin tertinggi negara itu adalah sekaligus pemimpin tertinggi gereja. Sampai sekarang itu masih ada, sisa-sisanya misalnya Britania Raya, Inggris Raya. Jadi Ratu Elizabeth itu pemimpin tertinggi negara sekaligus pemimpin tertinggi agama. Nah, hampir seperti itu dulu semua negara Eropa. Raja atau kaisar adalah pemimpin tertinggi negara sekaligus pemimpin tertinggi gereja kala itu. Maka untuk memenuhi kebutuhan perang, negara dan gereja membutuhkan dana yang banyak. Ditambah lagi dengan terjadinya musibah seperti sekarang ini, tapi bukan COVID namanya, tetapi disebut dengan istilah Black Death. Penyakit Black Death yang ada di Eropa yang memusnahkan hampir 30% masyarakat Eropa. Maka kekacauan ekonomi timbul di Eropa, termasuk mempengaruhi keberadaan gereja dan pola kehidupan para imamnya, para pendetanya, para pelayan di gereja yang selama ini hidup berpoya-poya menghabiskan uang dari jemaat. Maka gereja dan negara memutuskan. Jadi banyak faktor. Oh, ada lagi. Di abad-abad pertengahan, masa-masa pencerahan itu munculnya pengaruh filsafat yang luar biasa. Dan ini diwejantahkan, diwujud nyatakan lewat bangunan-bangunan yang megah dengan arsitek yang luar biasa indahnya. Misalnya kala itu yang dibangun adalah Basilika Santo Petrus yang ada di Roma sekarang, yang menjadi gereja terbesar dan termegah. Itu dibuat di masa itu. Ya. Di sana dikenal nama-nama pelukis yang luar biasa, ada Michelangelo, ada Donatello, ada Raphael, ada Leonardo da Vinci. Mereka inilah yang menjadi tolok ukur seni di dunia. Dan gereja memanfaatkan mereka untuk merancang gereja ini, dan biayanya membangun gereja ini sangat besar. Maka gereja dan negara kala itu yang dikuasai oleh kekaisaran Romawi bersepakat, ayo kita buat dalam usaha mencari dana. Maka dibentuklah satu keputusan yang menjadi noda hitam dalam sejarah gereja, yaitu keluarnya surat indulgensia, yaitu surat penghapusan dosa. Maka setiap orang yang mampu membeli surat indulgensia, dosanya diampuni.
Siapa yang bisa membeli ini? Jangan harap saya bisa membelinya. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang kaya, karena harganya tidak murah. Tetapi ketika koin emas pembelian surat indulgensia ini sampai ke dasar kotak persembahan, maka saat itulah dosanya telah diampuni. Itu langsung dari paus. Maka berbondong-bondonglah orang Kristen, orang yang memiliki uang membeli surat indulgensia. Mereka boleh merampas hari ini, besok dosanya telah diampuni. Mereka boleh memperkosa hari ini, besok dosanya telah diampuni. Maka gereja semakin terperosok ke dalam dosa yang luar biasa beratnya. Dan Martin Luther adalah salah seorang pastor yang menikmati keadaan ini. Dia seorang Katolik, dia seorang biarawan, seorang rabi, dan menikmati keadaan ini. Tetapi hatinya memberontak, sebab yang dia baca dari firman Tuhan, termasuk dari ayat yang kita baca barusan, bahwa keselamatan pengampunan dosa bukanlah karena melakukan perbuatan yang baik, tetapi hanya karena sola gratia, sola fide, sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, dan hanya karena kitab suci. Maka dia mulai memberontak. Sementara para tokoh gereja, pemimpin-pemimpin gereja menikmati hasil surat penjualan, surat indulgensia ini dengan cara mabuk-mabukan, hidup mewah dan lain sebagainya. Yang mau jadi pelayan gereja makmur semakmur-makmurnya. Maka Martin Luther mencetuskan gerakannya, gerakan kecil sebenarnya tetapi sangat meluas, yaitu tanggal 31 Oktober 1517 dengan cara dia menempelkan 95 dalil tuntutan dia di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Maka mulailah bergulir reformasi gereja dengan satu tuntutan agar gereja kembali kepada hakikatnya sebagai wujud nyata kerajaan Allah, memberitakan firman Alkitab dengan semurni-murninya. Maka khotbah itu sebabnya saya katakan tadi, Amanginang, di gereja Protestan khotbah yang bersifat moralis itu dihindari. Sejak ini Martin Luther tidak boleh lagi. Ya, khotbah yang menekankan perbuatan baik, tidak. Lalu mulai muncul ini permasalahan baru. Kalau begitu nggak ada gunanya perbuatan baik. Nggak ada gunanya melakukan hal yang baik kalau ternyata hal yang baik itu tidak berhubungan dengan keselamatan. Kalau Martin Luther menjawab, iya. Dengan sebuah perkataan, jikalau ada seorang yang melakukan kebaikan dan tidak pernah bercacat, akulah orangnya, kata Martin Luther dalam sebuah tesisnya. Tetapi apakah aku mampu meraih keselamatanku, meraih hidup yang kekal? Martin Luther menjawab, tidak mampu sekalipun aku melakukan 1.000.000 kebaikan satu hari. Tetapi aku tidak akan mampu memperoleh keselamatan hidupku sendiri. Lalu jikalau demikian, berarti semua orang tidak memiliki harapan kehidupan yang kekal. Sepatutnya iya, kata Martin Luther lagi. Berarti tidak ada gunanya perbuatan baik? Iya, tidak ada. Lalu jikalau demikian semua manusia ini akan masuk neraka? Harusnya begitu. Tetapi adakah celah? Adakah cara orang percaya, orang Kristen itu masuk surga? Ada. Dengan cara bagaimana? Kata Martin Luther, menerima anugerah keselamatan dari Allah. Bukan dengan perbuatan baik, tetapi mengimani anugerah keselamatan yang telah dikaryakan Allah kepada dunia ini. Di mana itu terlaksana? Ketika Yesus mati, tersalib, dan bangkit kembali. Itulah anugerah yang luar biasa. Maka siapa yang percaya, di ayat penutup sebelum saya baca ayat sebelumnya, ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah iman. Maka sejak reformasi gereja, Martin Luther telah menanamkan fondasi yang baru di dalam hidup beriman. Dan di atas fondasi inilah semua doktrin kekristenan dibangun. Di atas ucapan pembenaran oleh iman karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik. Anugerah Allah itu saya katakan adalah peristiwa salib. Ketika saya mengimani bahwa Yesus mati di kayu salib itu karena dosa saya. Dan kemudian dia bangkit di hari yang ketiga untuk keselamatanku. Itulah iman. Di sanalah kita memperoleh anugerah. Lalu apakah dengan memperoleh anugerah itu, dengan beriman Yesus mati untukku, lalu bangkit untuk keselamatanku, aku telah memperoleh keselamatan? Ya, meskipun aku tidak melakukan yang baik, aku tetap berbuat dosa, aku melakukan yang jahat. Nanti dulu, stop dulu sampai di sana. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka hidupnya akan berubah. Hidup yang di dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Saya ambil sebuah analogi, kalaupun ini tidak bisa mewakili karya keselamatan dan anugerah Tuhan Yesus. Bohlam ini ketika dia terhubung dengan sumber listrik, maka dia akan bersinar. Sinar itu atau terang itulah perbuatan baik. Maka setiap orang yang terhubung erat dengan Kristus di dalam imannya, ketika dia menerima anugerah ini, maka dia akan terhubung baik dengan Kristus. Maka buah dari terhubungnya saya dengan Kristus adalah kebaikan hidup, adalah terang. Jadi lampu ini bukan menyala, gimana ya kalimatnya, bahwa bohlam itu bukan menyala duluan baru terhubung kepada sumber listrik. Bukan berbuat baik dulu, baru memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dia terhubung dulu ke sumber listrik, baru kemudian memancarkan sinar. Apakah itu diperoleh dengan perbuatan baik? Tidak. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikut. Lalu apakah perbuatan baik itu tidak berguna? Nanti dulu. Kalau perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan, itu tidak berguna. Itu adalah kemunafikan. Siapa yang bertekad di dalam hatinya, punya niat di dalam hatinya, melakukan kebaikan agar dosanya diampuni, sesungguhnya dia sedang menambah dosanya. Tetapi orang yang berusaha terhubung erat dengan Kristus, tanpa dia sadari pun hidupnya akan menghasilkan segala kebaikan. Kalau saya melakukan kebaikan, Amanginang, Pendeta Siti melakukan kebaikan dengan motivasi supaya dipuji orang, supaya punya nama yang harum, ini saya sedang menambah dosa. Tetapi ketika perbuatan baik yang Amanginang lakukan, yang saya lakukan itu didorong, dihasilkan dari hubungan baik saya, hubungan vertikal saya dengan Tuhan, maka itu adalah buah dari iman saya. Dan sesungguhnya ketika Amang dan Inang saudaraku terkasih menghasilkan buah yang baik, itu bukanlah buah kita. Bukan. Sama seperti buah mangga. Buah mangga itu ada di ranting atau di dahannya. Ada lagu sekolah minggu toh, di situ Amanginang ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Terakhirnya itu, pastilah kau akan berbuah. Jadi kitalah, istilah Paulus adalah ranting-ranting liar yang dicangkokkan kepada pohon yang benar, yaitu Kristus, maka kita akan menghasilkan buah. Maka buah yang kita hasilkan, segala kebaikan yang kita lakukan, bukanlah buah rantingnya, tetapi buah dari pohonnya. Maka Kristuslah yang berbuah melalui saya, bukan saya.
Karena itu Rasul Paulus menambahkan, tidak ada satu orang pun yang bermegah menyombongkan diri oleh karena perbuatan baik yang dia lakukan. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu bukanlah buahnya, melainkan buah Yesus di mana saya dicangkokkan. Tetapi ketika orang Kristen dicangkokkan, dahan-dahan ranting-ranting liar ini dicangkokkan ke pohon yang benar ini, bermacam yang dihasilkannya. Ada buah yang manis, ada buah yang asam. Itu tandanya dia tidak menyerap nutrisi dari pohon yang baik ini. Bahkan ada yang tidak berbuah. Apa kata Yesus kepada ranting-ranting dahan-dahan yang tidak berbuah ini? Dia harus ditebang, dibuang ke dalam api yang tidak akan pernah padam, supaya tidak mengganggu ranting-ranting yang sedang berbuah. Maka dari awal saya katakan, saudaraku Amanginang, saya yakinkan kita bukanlah orang Kristen anak-anak kanak-kanak, kita orang Kristen dewasa. Saatnya kita hidup memahami di mana kebenaran firman Tuhan itu dibangun. Di atas apa? Apakah di atas perbuatan atau di atas anugerah? Rasul Paulus sangat jelas memberitahukan di sini sebuah pembelajaran yang berharga. Saya katakan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, terima kasih Tuhan, saya memiliki waktu menyampaikan firman ini, karena tidak semua khotbah itu bisa saya paksakan dengan isi yang begini. Saya katakan terima kasih Tuhan, saya Engkau berikan waktu untuk memberitahukan ini lewat khotbah. Saya baca Roma 3 ayat 10. Ya udah setengah jam ya saya khotbah ya. Masih bisa 5 menit lagi Amang ya? Inang? Masih ya? Ya tawar menawar lah kita. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Lalu dilanjutkan oleh Paulus dalam ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun orangnya, semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh, jadi kami emang orang berdosa? Iya. Pendeta Sitio orang berdosa. Sampai kapan? Sampai saya mati saya adalah orang berdosa. Loh, kalau begitu kita selama di dunia ini tidak bisa tidak berdosa? Iya. Saudaraku, kita pernah mendengarkan istilah dosa asali, dosa turunan yang kita warisi mulai dari Adam dan Hawa. Karena itu kita percaya di dalam konfesi gereja HKBP dan konfesi gereja-gereja Lutheran juga sangat jelas dinyatakan bahwa seorang bayi yang baru lahir, dia berada di dalam kuasa iblis. Maka kita harus memutuskan kuasa iblis ini darinya, yaitu lewat baptisan kudus. Karena itu HKBP menjalankan baptisan bayi, baptisan anak, untuk memutuskan kuasa dosa warisan ini dari dia, sehingga dia dimasukkan menjadi pewaris kerajaan Allah karena dosanya telah diputuskan oleh kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah ketika seorang anak dibaptis, dia sudah tidak berdosa? Tidak. Orang benar, kita adalah orang benar, Amanginang, ya, kita orang benar, adalah sekaligus orang berdosa. Kembali saya kutip ucapan Martin Luther yang sangat terkenal, kalau Amanginang mau googling silakan di googling, dengan ucapan simul justus et peccator. Simul simultan, bersamaan, justus justice, benar, et dan, serta, peccator, berdosa, bersalah. Maka orang benar adalah sekaligus orang berdosa. Simul justus et peccator, saya, kita semua adalah orang benar sekaligus orang berdosa. Ini berjalan bersamaan, dalam waktu yang sama, simultan. Karena itu saya selalu berdosa. Mengapa? Karena saya sudah mewarisi dosa. Maka hakikat manusia sejak dia dilahirkan
tidak dapat tidak berdosa. Sejak manusia, seorang manusia dilahirkan, dia tidak dapat tidak berdosa, pasti berdosa. 1000 kali kita melakukan kebaikan dalam satu hari, kita tetap berdosa. Maka itu terjadi perdebatan. Kalau demikian berarti tidak ada jalannya orang Kristen masuk ke sorga. Saya katakan seharusnya iya. Tetapi di sanalah anugerah Allah. Itulah anugerah. Sola gratia. Grace. Gratiae. Dari sana dari kata gratiae itu diadopsi ke dalam kata Indonesia yaitu gratis. Gratiae. Gratia, cuma-cuma, tanpa usaha, diberikan oleh Yesus kepada setiap manusia. Karena itu mungkin nanti bisa diperhatikan Amang dan Inang Sintua dan kita semua, mengapa di dalam, kembali kita tadi ke awalnya, apa fungsi hukum Taurat, apakah dia sebagai penyelamat atau apa, kita lihat. Mengapa dalam tatanan liturgi, susunan liturgi HKBP, kalau kita baca di kertas kita ini Amang, itu nomor 5 ada pembacaan hukum Taurat. Tetapi hari ini kita membaca dari konfesi. Ya. Lalu setelah nomor 5 ada nyanyian. Nomor 6 ada nyanyian. Nomor 7 apa? Pengakuan dosa dan janji keselamatan. Itu bukan asal dibuat. Ada makna teologis, makna iman di dalamnya. Kenapa? Disinilah kita dinaungi oleh firman Tuhan pada hari ini. Bahwa fungsi hukum Taurat bukanlah untuk menyelamatkan, tetapi justru lewat hukum Taurat kita mengenal dosa. Setelah hukum Taurat dibacakan, ya hukum Taurat kita berpusat kepada hukum yang ke-10 itu. Ketika hukum Taurat ini diperdengarkan oleh imam di gereja, lalu saya menyadari saya adalah orang berdosa. Maka setelah pembacaan hukum Taurat, maka akan ada pengakuan dosa. Karena apa? Lewat Taurat saya mengenal dosa. Justru Taurat menunjukkan dosa saya, bukan menyelamatkan saya. Karena itu perlu saya respon dengan pengakuan dosa. Dan setelah pengakuan dosa tanpa jeda, Amang Inang, saya senang gereja HKBP Pasar Minggu masih tetap dalam tatanan liturgi yang demikian. Kalau di gereja lain yang menurut kita sangat enak, itu setelah 2 pengakuan dosa ada interlude dengan lagu 1 ayat. Di sana kita merenung dosa-dosa kita dan memohon pengampunan. Lalu dibacakanlah setelah nyanyi 1 ayat, musik 1 ayat, dibacakanlah doa pengampunan dosa. Saudara, doa pengampunan dosa itu diberikan bukan karena perenungan saya dan penyesalan saya atas dosa saya, tetapi inisiatif Allah untuk mengampuni. Ketika saya mengetahui saya berdosa, saat itulah pengampunan Tuhan ada. Karena itu tidak ada jeda antara pengampunan dosa dan janji keselamatan. Tidak ada jeda. Setiap orang yang menyadari dirinya berdosa, ada penyesalan di sana, saat itu juga dia memperoleh keselamatan. Bukan karena saya merenung dosa-dosa saya seperti ini lalu mendengar, tidak. Itu inisiatif, murni inisiatif Allah, sama seperti anugerah tadi. Dan kalimat, dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Bagaimana hata baga-bagani debata taringo tuhase saani dosa. Saya minta kita perhalado mencermati ini. Kalimat itu tidak asal dibuat di sana. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Bukan dosa kita, tapi dosa. Bukan dosa kita, dosa yang ada di gereja ini, hanya yang ada di gereja atau mengikuti live streaming saat ini, tetapi dosa seluruh dunia, bukan seluruh manusia, seluruh dunia, bahkan dosa binatang-binatang diampuni oleh Tuhan. Itu makna universal dari kalimat dengarlah firman Tuhan tentang pengampunan dosa. Dunia ini yang dia ampuni. Sudah mulai dapat Amanginang benang merahnya antara pembukaan khotbah ini sampai menjelang akhirnya, karena saya akan tiba di penutup.
dari khotbah ini. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan, persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, bukanlah seperti indulgensia, surat pengampunan dosa. Bukan. Tetapi segala kebaikan, segala persembahan yang kita persembahkan adalah buah dari pengenalan akan anugerah Tuhan. Maka orang yang betul-betul terhubung kepada pohon yang benar, kepada pokok anggur yang benar, kepada Yesus yang adalah juru selamatnya, pasti menghasilkan buah yang baik. Maka bagi orang yang demikian tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Saya menolong si A bukan karena dia baik kepada saya. Saya menolong si B bukan karena dia berjasa kepada saya. Atau saya baik ke si A supaya besok lusa saya minta bantuan dan diberikan. Tersanggung nama pesta di kana manginangkan. Huingok dope omaku ngamar ujung. Tiki manguli abaku siak kangen, saya manguli. Dia habis menikah, pestanya adatnya siang itu di Belawan. Malamnya dia sibuk buka amplop tupak ya. Lalu ada khusus bukunya mencatat. Opu sirumodang tupak na 30.000. Saya pikir hanya untuk totalnya saja. Ternyata ini berguna. Berguna untuk apa? Nanti kalau opu rumondang buat pesta, tupak mama juga 30.000. Kira-kira begitu. Jadi dicatatinnya ini. Kalau orang kaya yang pesta buat acara, saya berikan tupak yang banyak. Supaya nanti ketika saya punya pesta, punya hajatan, dia memberikan banyak. Kalau orang yang sederhana, orang yang gak punya pesta, ya saya berikan sekedarnya. Padahal bukankah orang yang sederhana itu yang membutuhkan biaya? Tetapi ukuran kita masih demikian. Kalau orang yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya apa ya namanya, ya sekedarnya lah datang ke pestanya, datang sekedar ngasih tupak. Tapi kalau orang kaya, saya sangat segan memberikan 100.000. Soalnya di dalam hamu mudah-mudahan holanau na mengalami. Asal holanau na berdosa. Tapi kalau masih ada yang berbuat demikian, ingatlah firman hari ini. Bahwa segala perbuatan yang baik dilakukan untuk menerima balasan agar terhitung sebagai sebuah kebaikan, sesungguhnya tidak akan ada upah bagi orang yang demikian. Upahnya cukup pujian, tetapi bukan kehidupan yang kekal. Karena apa tadi? Perbuatan baik itu bukan dari saya, tetapi dari pohon di mana saya melekat. Pohon itu yang memberikan buah itu. Maka dahan ini tidak punya alasan, gak maulah menghasilkan buah. Sepanjang pohon itu berkata, hasilkan buah yang banyak, hasilkan buah yang manis, hasilkan buah yang banyak, yang enak, saya akan menghasilkan buah. Bukan supaya dipuji. Dan ketika saya makan buah mangga, saya tidak pernah, kalau manis enak, saya tidak pernah memuji rantingnya. Saya memuji pohonnya. Jagodo hau manggoba. Bukan jagodo ratingnya, bukan. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan, yang kita hasilkan di tengah-tengah dunia ini, saat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama kita. Tidak ada saatnya kita bermegah atas perbuatan baik. Tidak ada. Orang yang masih mengharapkan pujian dari apa yang baik yang dia lakukan, saya katakan baginya upahnya sudah cukup hanya pujian, tetapi bukan kehidupan yang kekal. Jadi molo menimbang-nimbang dope hita manginang mangulahuna denggan alanyan, coba tanya diri sendiri, ya, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa. Benarkah kita sudah terhubung dengan baik dengan pokok anggur yang benar itu? Benarkah? Atau jangan-jangan kita lah bagian
cabang-cabang ranting-ranting akan ditebang oleh Tuhan karena mengganggu pertumbuhan ranting-ranting yang sedang berbuah yang lain? Kita pertanyakan ini sebagai sebuah jalan evaluasi diri, introspeksi diri. Usia saya 45 tahun. Kira-kira berapa banyak lagi bekal hidup saya yang tersisa? Sudah berapa banyak yang saya habiskan? 45 tahun. Sisanya kira-kira berapa lagi? Seperti kayu bakar itu yang dibakar, lama-lama makin habis, tinggal sedikit. Lalu apa yang telah saya perbuat di dalam kehidupan saya? Apa? Saya menoleh ke belakang. Apa yang telah saya perbuat? Oh, ternyata saya belum betul-betul melekat. Saya hanya menjadi Kristen di luar saja. Orang boleh berkata, Amang Inang kepada kita semua berlaku ini, wow, Amang sangat baik, Inang sangat baik. Karena apa? Karena perbuatan yang nyata dilihat oleh orang banyak. Luar biasa. Itu salah tidak salah. Tetapi siapa diri saya yang sejatinya, siapa Amang Inang yang sejatinya, bukan dinilai dari apa yang kita perbuat di hadapan banyak orang, tetapi apa yang kita lakukan ketika tak seorang pun melihat keberadaan kita. Itulah hakikat diri kita yang sebenarnya. Jadi kekristenan tidak dinilai dari apa yang kita lakukan di hadapan banyak orang. Itu bisa kamuflase, bisa menjadi sebuah kemunafikan. Tetapi apa yang kita lakukan ketika tak seorang pun yang melihat kita, itulah jati diri kita yang sebenarnya. Selamat menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Selamat menikmati iman yang sungguh-sungguh dan kesetiaan di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih hari ini Engkau telah mengingatkan kami. Bukan hanya pendengar khotbah pada malam hari ini, tetapi juga penyampai khotbah, penyampai firman, untuk melihat keberadaan diri kami masing-masing. Sudah sejauh mana kami bertumbuh sebagai orang percaya? Apakah kami sebagai orang Kristen yang sudah betul-betul murni berada di dalam anugerah Tuhan, atau kami masih seperti orang-orang Yahudi hidup di masa lalunya dengan hukum Taurat? Ajari kami Tuhan dan mampukan kami. Kami tahu firman-Mu ini tidaklah mudah dipahami, tidaklah mudah dilakukan. Bagaimana kami harus memilah-milah apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan. Dan bagaimana kami harus secara konsisten di dalam komitmen yang sungguh-sungguh senantiasa terhubung dengan sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami, yaitu Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terkadang cobaan hidup, ujian hidup, dan godaan hidup acap kali melepaskan kami dari keterhubungan dengan Tuhan. Terkadang kami bernegosiasi akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami berharap Tuhan senantiasa maklum akan kebutuhan, akan kesulitan, akan pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Sehingga kami memiliki rasa percaya diri untuk melakukan dosa dan kesalahan, menyakiti hati dan perasaan Tuhan. Dan ketika kami memiliki kesempatan, esok lusa kami akan menebusnya dengan indulgensia, dengan memberikan persembahan kepada Engkau, dengan melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kami, agar dosa-dosa kami dan pelanggaran kami diampuni, yang justru semakin membawa kami jauh terperosok ke dalam kuasa iblis. Kasihani kami Tuhan, ingatkan kami bahwa keselamatan kami bukanlah karena perbuatan yang baik, bukan karena amal dan pahala, tetapi murni karena anugerah di dalam iman kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kami dan kemudian dibangkitkan untuk keselamatan kami.
Dan anugerah keselamatan itu telah kami peroleh ketika kami dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimateraikan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mencabut itu dari kami. Karena kuasa itu sekali untuk selama-lamanya, sama seperti engkau mati dan bangkit sekali untuk selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Sempurnakan sukacita kami Tuhan ketika kami akan memasuki pesta jubileum 50 tahun gerejamu HKBP Pasar Minggu ini di tanggal 21 Maret, 3 minggu ke depan. Sungguh luar biasa karyamu di tengah-tengah jemaat HKBP Pasar Minggu ini. 50 tahun yang lalu Engkau memberkati orang tua kami, generasi pertama jemaat Tuhan, menjadi perantaraan lahirnya, berdirinya kerajaan Allah di tengah-tengah tempat ini, di kota Jakarta, di tempat yang indah ini. Dan mampukan kami Tuhan sebagai generasi penerus yang tetap mengobarkan semangat penginjilan, memberitakan kabar sukacita, kabar kelepasan, kabar kemerdekaan dan pembebasan lewat jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu ini. Berkati seluruh panitia yang telah memberikan segala yang mereka miliki, kemampuan bahkan melebihi batas apa yang mereka mampu untuk boleh berjalannya perayaan ini Tuhan. Sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang tidak bersukacita. Izinkan kami Tuhan menikmati masa-masa ini yang hanya berlangsung satu kali seumur hidup kami. Jubileum 50 tahun ini tidak akan pernah kembali lagi. Berikan kami kesatuan hati dan damai sejahtera dari Tuhan, agar kami boleh mengecap betapa indah, betapa luar biasanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan jemaat HKBP Pasar Minggu ini. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena kesulitan ekonomi, pekerjaan, masalah rumah tangga, dan secara khusus masalah sakit penyakit yang saat ini juga Tuhan mencengkram dunia ini, COVID-19 ini. Pulihkan mereka Tuhan, kasihani kami, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan itu. Ketika mereka lemah oleh karena COVID-19 ini, pulihkan semangat mereka, pulihkan harapan mereka, pulihkan kesehatan mereka, agar esok lusa kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan mensyukuri setiap nikmat yang kami peroleh di dalam kehidupan kami. Kasihani kami, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 210 ayat 1 dan yang berikut. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Datang
kita nyanyikan ayat yang ketiga. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, sebelum kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing,
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 653 ya. 653. Kita buka semua kidung nyanyian kita. 653. Kita patut merayakan tahun lama Tuhan sudah datang. Jubileum peringatan tahun berdirinya jemaat. 50 tahun silam berdiri jemaat kita. Sangat baik kita rayakan dengan hati yang ceria. Ayat 2. Rayakan kasih rahmat-Nya, anugerah Tuhan pada umat-Nya. Semua kebutuhan kita diberikan karena kasih-Nya. Kuatkan persekutuan bagi semua jemaat-Nya. Hidup bertolong-tolonganlah dalam kasih setianya. Ayat 3. Wahai para orang tua, jadilah teladan bagi jemaat, khusus bagi orang muda. Berilah contoh yang benar, karena generasi muda masa depan gerejanya. Berikanlah pembinaan iman bagi semua anak Tuhan. Ayat 4. Persiapkan iman kita hadapi tantangan masa depan, agar perubahan zaman jadi berkat bagi semua. Untuk generasi muda, wariskan nilai Alkitab, agar keluarga dan berkenan bagi Tuhan. Selamat menyongsong Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. Tuhan memberkati. Horas.